Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Nova Eliza. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hadis, iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya saya dan kelompok saya Suci Ramadhani dan Suci Nadila sudah mempresentasikan melalui via WhatsApp di grup ya. Dan mungkin kurang jelas, ini dia kejelasannya. Kami akan membuat video, yaitu langsung saja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu iman. Iman berarti membenarkan, mengakui, atau mempercayai dengan pasti tanpa adanya keraguan yang mengharuskan adanya penerimaan dan ketundukan. Menurut ahli sunnah wal jamaah, iman itu terdiri dari 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan di dalam hatinya sedikit pun. Ayat itu menunjukkan bahwa keyakinan hati adalah bagian dari iman. Ini dia hadisnya ya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tulibat alaihim ayatuhu zadatuhu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ayat di atas menyatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Ini menunjukkan bahwa perbuatan hati adalah bagian dari iman. Hati adalah bagian dari iman. Demikian pula mendirikan sholat dan berinfak. Ini juga menunjukkan bahwa perbuatan anggota badan juga bagian dari iman. Dan iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah cabang dari iman. Hadis juga menunjukkan bahwa iman itu terdiri dari keyakinan hati, ucapan, dan perbuatan. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perbuatan, sedangkan malu adalah dengan hati. Dan juga ada satu hadis lagi ya. Selanjutnya pengertian hadis dan kosakata hadis ya. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu matan adalah konten hadis, baik perkataan, perbuatan maupun apapun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kajian kata dalam hadis dapat ditelusuri lewat ilmu ghairibul hadis atau kosakata hadis dalam beberapa karya seperti disusun Abu Ubaid Al-Hawari, Ibnu Kutaibah, Abu Ishaq Al-Haribi, Abul Fajar Ibnu Jauzi, Al-Jama' Rasyih, dan Ibnu At-Takasir. Karya-karya mereka dapat disebut dalam kamus hadis. Secara umum, ilmu ghairibul hadis tetap mengandalkan logika pada bahasa menurut arti asal sebuah kata dalam matan hadis. Untuk memahami lebih lanjut terkait
Ini silahkan coba kita tentang logika dan faktor pembentukan kata dalam bahasa Arab. Semisal dalam contoh kata asyabah, sya'bah dengan berbagai derivasinya. Baiklah teman-teman, di sini saya Suci Ramadhani akan melanjutkan pembahasan dari Nova Elijah. Di sini pembahasan saya mengenai korelasi antara iman dan Islam. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara iman dan Islam, sedikit saya sampaikan mengenai pengertian iman dan Islam. Iman yaitu kepercayaan, keyakinan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya malaikat-malaikat Allah, adanya kitab-kitab Allah, adanya rasul-rasul Allah, dan adanya hari akhir serta keyakinan adanya qada dan qadar. Nah, sedangkan pengertian Islam yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah dengan cara mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hubungan Islam dengan iman. Pada hakikatnya, iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Abul A'la Maududi pernah menulis dalam bukunya yang berisi hubungan antara iman dan Islam layaknya sebagaimana antara pohon dengan akar, di mana pohon tidak bisa hidup tanpa adanya akar. Nah, demikian juga seorang muslim mustahil jika hidup tanpa kepercayaan atau keimanan. Iman merupakan masalah yang sangat mendasar dalam Islam. Hal ini bisa kita simak, bisa kita flashback mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai dakwahnya dengan menerapkan adanya iman, menerapnya kepercayaan. Beliau Rasulullah selalu memulai dakwah dengan menanamkan kepercayaan atau keimanan. Nah, di sini kan berarti hubungan antara iman dan Islam sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Pentingnya iman dalam kehidupan. Iman merupakan membenarkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan. Iman sangat berperan penting dalam kehidupan. Jika kita tidak memiliki iman, maka hidup kita akan kacau dan tidak terarah. Sama dengan ibaratkan kapas yang dihempas angin ke sana kemari yang tidak tahu arah tujuannya kemana. Nah, mengapa kita perlu adanya iman? Karena jika kita tidak beriman, kita tidak akan bisa mengontrol perbuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, saya kasih contoh, semisal di lingkungan rumah kalian, di sekeliling lingkungan rumah kalian terdapat orang yang suka memakai narkoba. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian tidak memiliki iman, otomatis pasti kalian juga terikut oleh orang tersebut. Nah, sedangkan jika kalian memiliki iman, kalian tidak akan tergoda oleh orang-orang di sekeliling kalian, meskipun orang-orang di sekeliling kalian itu tidak baik. Itulah pentingnya iman dalam diri kita supaya dapat mengontrol perilaku kita dan dapat menjaga kita, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Kesimpulan dari video saya kali ini yaitu pentingnya iman dalam kehidupan kita, gunanya untuk mengontrol segala perbuatan kita, mengurangi kemaksiatan kita. Jika ada iman dalam diri kita, hidup kita akan terarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Suci Ramadhani mewakili dari kelompok 1. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan video kali ini belum sempurna, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, iman adalah ucapan disertai dengan perbuatan dan diiringi dengan ketulusan niat dan dilandasi dengan sunnah. Islam adalah inisial seorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. Sedangkan ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan tidak bisa dipisahkan dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang dijadikan dasar akidah. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara
sebagai upacara pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga, iman lebih menekankan kepada segi keyakinan dalam hati. Islam adalah sikap aktif dalam berbuat, sedangkan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan kadar Islam itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat, iman, Islam, dan ihsan memiliki keutamaan yang besar bagi diri, karena bagi para pelakunya akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dalam Al-Quran dan hadisnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.